Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ayuhal akhwati fillah, nuwasil darsana qabla adh-dhuhr wa insyaallah sanadkhul fi tadribat fa iftahna safha 59 iftahna safha 59 wala qabla dhalika. Baik, Mengharuskan mandi apa Ustadz ini? mandi wajib. Berarti iza oh kayak salah satu keadaan mandi janabah untuk watakunub itu bukan itu inti kita udah mil haid kita udah min nifas Iya. al-mautu faida matal musimu wajabat tafsiluhu. Mujibatul ghusli khamsa, ya. Mujibatul ghusli khamsa, al-janabah, inqita'u damil hayd, inqita'u damil nifas, al-maut, islamul kafir. Baik. Ba'daha man ba'daha. Ba'da muja Anisa ma sifatul ghusli. Ma sifatul ghusli atasmiyah Summa izalatu ma'ala al-jismi min adha thumma yatawaddau wa yabu'ahu lis-shalah ghuslur rasa salasatan ghuslul janbil aymani salasatan ta'mimu jami'al badani bil ma' ghuslul qadamaini fi makanin ghairil makanil ladzi tasala fihi. sudah ya. Sudah Baik, sudah. Ba'da Anisa. Saya Ustaz. Iya, tafadhol. Membayin hikmatal ghusli. Hikmatul ghusli al-ghuslu yutahhirul badana wa yaj'alul mu'mina nadhifan hina taqifu baina yadayillah fis shalah. Iya. Wa yujaddidun nashatal jismi wa yub'idu anhu ruwaihal karihah. Sahih. Hikmatul ghusli al-ghuslu yutahhirul badan wa yaj'al mu'min nadhifan wa yujaddidu nashatal jismi. Sahih. Ba'daha fi Anis, tafadhali. Ma ma'na al-ghusli? Fi Anis aura puzara. Salah. Mana jawab aja belum? Sudah salah. Ma ma'nal ghusli? Iya. Al-ghusli tamimul jasadi bil ma'it tahuri. Iya, itu betul, bukan salah, itu betul. Thayyib. Ya. Ba'daha aura puzara. Mal ghuslul mujzi'u. Tayyib. Aura Ica Naima Yasmin.
Siapa yang ada? Aura Ica, Naima, Yasmin. Baik, kalau begitu kita kerjakan bersama-sama. Mal ghuslul mujzi'u. Al ghuslul mujzi'u. Ba'da tasmiyati wan niyati fahuwa an yaghsilu jami'a badanihi bil ma'it tahuri marratan wahidatan. Sahih. Ammal mujzi'u ba'da tasmiyati wan niyyah fahuwa an yaghsila jami'a badanihi bil ma'it tahuri marratan wahidatan. Jadi kalau yang sahnya saja sebetulnya mengalirkan air ke seluruh badan. Itu sudah sah. Sudah cukup untuk mandi wajib ya, untuk mandi wajib mengalirkan air ke seluruh badan itu cukup. Tapi kalau mau yang afdol, yang sesuai sunnahnya adalah dihilangkan dulu pertama baca bismillah. Kalau kamar mandinya terpisah dari kloset, dari toilet, itu boleh baca bismillah di tempat mandi. Tapi kalau tempat mandinya juga dan tempat buang air besar, buang air kecilnya, maka bismillahnya di luar ya. Kemudian setelah itu cuci tangan, kemudian cuci kotoran yang ada di badan ya, mencuci kotoran yang ada di badan dulu. Kalau kotorannya sudah hilang, baru berwudu. Setelah berwudu guyur kepalanya 3 kali. Setelah itu baru badannya bagian kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali, baru diratakan airnya, dan di sela-selanya itu juga disiram. Yang kira-kira air tidak sampai, kalau sekedar siram maka dibuka ya celah-celahnya, kemudian disiram, dialirkan air, kemudian dicuci kedua kakinya kalau sudah ya itu. Baik, setelahnya apa itu? Dakhala waktu shalah wa wajaba 'alaikal ghuslu wa lam tajid ma'an famadza taf'alu? Tayamum, nggak tahu. Iya, sahih. Masuk waktu sholat dan wajib untuk mandi wajib, tapi tidak ada air, maka apa yang kamu lakukan? Apakah guling-guling di pasir Tadi tayamum atau sahih. iya sahih. Tapi cara tayamumnya bagaimana? Kan dia kan mandi wajib, berarti harus seluruh badannya kena debu dong. Nggak tahu. Ya kan mandi wajib, kalau wudhu kan bagian-bagian badan, tangan, kaki, ya kan, muka. Nah itu nanti kalau tayamum dikenakan. Nah kalau mandi wajib kan harus semua nih kena air. Jadi kalau tayamumnya bagaimana? Harus Nggak Saya usah wudhu semuanya aja. kali. Kayak wudhu aja. kayak wudhu aja. Iya, maksudnya kayak wudhu bagaimana? Yang Ya, nggak kayak harus wudhu. diusap-usapin pasir badannya. Kan kalau kalau mandi wajib kan dialiri, tapi dialirinya pakai air badannya. Iya, nah menggantikan air pasir. Jadi badannya dilumuri pasir. Iya. Emang iya Ustaz? Nggak nunggu sampai nanti kalau ada air. Iya, jadi sempat kejadian seperti itu ya. Ada sahabat, dia dia harus mandi wajib, tapi dia tidak ketemu air. Akhirnya dia yatamarrohu kama yatamarrohu dabbah.
Akhirnya dia guling-guling di pasir seperti berguling-gulingnya hewan kendaraan atau ya hewan ternak. Tapi ternyata kata Rasulullah, yakfika an taqula mithla hadza, ya. Kemudian daraba biyadaihi marrataini thumma masaha yadaihi wa wajhahu, ya. Kemudian Rasulullah bilang cukup, ya, tidak usah seperti itu, tapi cukup pukulkan tanganmu ke debu, kemudian usapkan ke tangan dan wajahmu. Ya, jadi seperti itu. Ya, kalau begitu kita masuk ke at-tayammum. Al-kalimatul jadidah. Tayammum, ya, tayammum. Tayammum ini secara bahasa sebetulnya adalah niat atau maksud, ya. Niat atau maksud. Tapi secara syar'i adalah bersuci dengan debu, Iya. Al-kalimatul jadidah kata-kata baru. Lamasa yulamisu artinya menyentuh. Arodo ya'ridu hadatsalahu, mengenainya. Arodolahu hadatsalahu, mengenainya. As-sa'idu at-turab, debu, ya. Atau tanah. As-sa'idu at-turabu, debu. At-taisiru, kemudahan. At-taisiru, kemudahan. Hasrun, pembatasan. Hasrun, pembatasan. Lama sayulamisu, menyentuh. Arodolahu, mengenainya. As-sa'idu, debu. At-taisiru, kemudahan. Hasrun, pembatasan. Pembatasan. Makna tayammumi. Makna tayammum adalah at-tayammumu taharatun ghairu ma'iyyatin tashtamilu ala mashil wajhi wal yadaini wa yushtaratu fihi niyatu ma'al muwalati. Ya. Tayammum adalah bersuci dengan selain air. Dan dia mencakup mengusap wajah, yang mencakup di dalamnya mengusap wajah dan kedua tangan, dan disyaratkan harus berniat dan bersambung, ya, tidak terputus antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Kemudian sifatuhu, cara bertayamum adalah an yadriba biyadaihi as-sa'idat thayyiba darbatan wahidatan famasaha minha wajhahu wa yadaihi. Dia memukulkan atau menempelkan tangannya kepada debu yang thayyib, yang baik, yang suci, ya. Darbatan wahidatan, satu kali pukulan atau satu kali tempelan. Fayamsaha minha wajhahu wa yadaihi. Kemudian dia mengusap dengan tangannya itu wajahnya dan kedua tangannya.
Kemudian dalil dibolehkannya bertayamum adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamustum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Ta'ala berfirman, jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang bersafar, ya, atau kalian sehabis buang air besar, atau kalian sudah buang air besar, atau telah menggauli istri kalian dan kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yakni debu yang suci atau tanah yang suci. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu itu. Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian, tetapi Allah menginginkan untuk menyucikan kalian, mensucikan kalian. Awdaha hadha an-nassu anna al-insana idza arada lahu ma yujibu wudu'ahu aw ma yujibu ghuslahu wa lam yajid alladhi yatatahharu bihi fa innahu yantaqilu min at-taharati al-ma'iyyah bil wudu'i aw al-ghusli ila taharati ghairi ma'iyyatin bi an yaqsida ila as-sa'id at-tahiri wa yadriba bi yadayhi 'alayhi wa yamsaha bihima wajhahu wa dhahira kaffaihi. Ya, maka nas ini, ya, ataupun dalil tadi menjelaskan bahwa seseorang jika, ya, dia terjadi padanya apa yang mengharuskannya untuk berwudu atau mengharuskannya untuk mandi, sedangkan dia tidak menemukan air untuk bersuci, ya, maka dia hukumnya berpindah dari bersuci dengan air, ya, seperti wudu ataupun mandi, pindah menuju bersuci dengan selain air, yaitu dengan dia meniatkan atau mencari debu yang suci, kemudian dia tempelkan kedua tangannya, kemudian dia usapkan kepada wajah dan ke telapak tangan yang luar, ya, telapak tangan bagian luar. Dan dengan begitu maka menjadi sempurnalah bersucinya yang telah digantikan, ya, dari bersuci dengan wudu dan mandi digantikan dengan cara bersuci ini. Nah, cara bersuci ini disebut tayamum. Sebab-sebabnya, asbabuhu, sebab-sebab tayamum. Yang pertama, sebab-sebab tayamum yumkinu hasruha fi faqdil ma'i awil ajzi an isti'malihi mithla ma warada fil ayatil karimah. Ya, kita bisa atau kita mungkin membatasi sebab tayamum ini adalah ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air, seperti yang dijelaskan di ayat tadi, ya. Di ayat tadi, seperti misalnya dalam keadaan sakit tidak boleh pakai air, atau dalam keadaan safar tidak ketemu air. Airnya cuma untuk minum atau, ya, dan yang semisalnya. Kemudian selanjutnya adalah hukmuhu. Iya, hukmuhu.
Hukumnya, hukum tayamum adalah wajib jika tidak ada air dan dia harus misalnya harus sholat, maka dia wajib ya. Wajib bertayamum jika tidak ada air atau tidak mampu menggunakannya. Tidak mampu menggunakannya. Ada air tapi dia tidak mampu menggunakan air. Kalau pakai air misalnya dia akan sakitnya tambah parah atau berakibat justru ya nyawanya, maka boleh ketika itu dia mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Jadi tayamum ini menggantikan wudhu dan mandi. Hikmahnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, ya. Kemudahan dari Allah untuk kaum muslimin dalam mengerjakan ibadah yang diwajibkan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum." Allah tidak menginginkan kesusahan untuk kalian, tapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Pak Ustadz, tadi hikmahnya apa? Hikmahnya kemudahan dari Allah untuk kaum muslimin. At-taisiru 'alal muslimin. Allah memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Ustadz, kalau hukumnya, Ustadz? Ya, Kalau hukumnya? al-wujubu 'inda adamil ma, wajib ketika tidak ada air. Jadi misalnya putri mau sholat nih, mau sholat asar, tapi ternyata nggak ada air sama sekali, ya. Misalnya se-Jakarta Utara, ya, airnya habis semua nih se-Jakarta Utara, ya qadarullah, la qadarullah, airnya habis semua, nggak ada air. Kalaupun ada paling untuk minum. Kalau dipakai untuk wudhu atau mandi, nanti nggak ada buat minum. Maka kalau mau sholat asar wajib bertayamum. Kalau mau cari air di Jakarta Pusat atau di Jakarta Barat, misalnya nanti waktu sholatnya keluar. Nggak mungkin cari air karena nanti waktu sholatnya akan keluar, maka bertayamum ketika itu. Ustadz, Ya, yanubu apa yanubu? naba yanubu menggantikannya. Naib. Kalau yaksida? Yaksida qasoda yaksidu, memaksudkan, meniatkan. Maksud qasoda yaksidu. Di situ maksudnya mencari, dia mencari debu. Ustaz, Ya, ulang poin 4, Ustaz. asbabuhu. Iya, yang itu. Asbabuhu sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya adalah terbatas ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Sebabnya berarti dua, ya, sebabnya dua, ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air.
Iya, ada lagi. Baik, kalau tidak ada, kenapa? Berarti tadi kita pelajari makna tayamum, sifat tayamum, dalil tayamum, sebab-sebab tayamum. Oh iya, ada hukum tayamum dan hikmahnya. Ya, jadi insya Allah ya berarti ujiannya sampai yang terakhir kita pelajari. Kalau misalnya pelajaran fikih, berarti yang kita pelajari sampai tayamum, sampai bab tayamum, berarti ujiannya insya Allah sampai bab ini, ya, sampai bab tayamum. Dan begitu juga yang lain, ya, hadis atau nahu sorof yang terakhir nanti di pekan ini kita ambil, berarti itulah yang akan diujikan insya Allah. Sekarang kita berganti pelajaran ke pelajaran hadis. Ya, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.